Kali ini kita akan bahas paket soal hitung cepat, pecahan, persen, bentuk akar, dan lain-lain. Ada 20 soal yang akan kita bahas, silahkan dicoba dulu. Yuk kita bahas. 0,9 dibagi 2 1/4. Kita sudah tahu pecahan campuran. 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9. Ya, jadi 0,9 itu adalah 9/10, kemudian ini dibagi 9/4. Pecahan campuran, kalau pembagian jadi perkalian sehingga bisa dibalik 4/9. Ini bisa dicoret ya. Jadi 4/10. 4 dibagi 10 0,4. Jawabannya adalah A. Ya. Kok di sini 0,40 ya. Bisa ditambahkan 0, bahkan bisa tambahkan 0 terus. Itu kaidahnya. Ya. Atau dengan kata lain, bisa dihapus, bisa dihapus, bisa dihapus. Kalau menemukan bentuk 0,50 itu sama saja dengan 0,5. Seperti itu. Jadi 0 di sini bisa ada, bisa tidak. Ya. Nomor 2, silakan dicoba. Kita cocokkan jawabannya. Ya, ini pakai hampiran aja ya. 0,042 kita selalu berkendala dengan koma, maka hilangkan koma, silakan saja. Artinya dikalikan 1000 saja karena di sini 0, 0, 1, 2, 3. Ada 3 di belakang koma, maka kita hilangkan saja 3 kali. Sehingga ini didapat jadi 42. Yang ini pun harus 3. 1, 2, 3. Berarti tambahkan 01. Karena kan di sini 1 berarti 0,7. Kemudian di sini 2 berarti 7,0. Kita butuh 3 berarti 70. Tambahkan 0 kalau tidak ada angka lagi. Seperti itu. Nah, 42 dengan 7 kan kita sudah tahu adalah 6. Jadi sisanya 6/10 atau 0,6. Yang mana? Yang C. Silakan nomor 3. Nah, kita bisa menyederhanakan pemikiran ya. 12 dengan 6. Ini bisa. Kita tahu 12 dibagi 6 itu 2. Kalau dibagi 0,6 berapa? Berarti 20 begitu. Ini kan mengecil ya. Semakin kecil pembagi maka semakin besar hasil baginya, berarti 20. Kita punya kue. Kue itu 100 buah ya. Yang hadir 100 orang undangan, maka kuenya masing-masing diambil, masing-masing dikasih 1. Tapi ya, kalau pembaginya sedikit, misalkan yang datang cuma 10 orang, maka tiba-tiba tiap orang tuh jadi banyak saya kasihnya. Karena 100 dibagi ke 10. Demikian juga ini, 12 dibagi 6 itu 2. Tapi pembaginya diperkecil, maka ini pasti lebih besar. Ya, 20. Itu cara mengingatnya. Nah, sekarang 0,054 ya, sama saja prinsipnya. Ya. 54 berarti kan 1, 2, 3 ya. Ini juga pasti harus dikalikan 1000. 1, 2, 3. Berarti tambahkan 02. Demikian. 54 dibagi 6, kita tahu itu 9. Ya. Berarti 9 dibagi 100, 0,09. Jawabannya adalah B. Di sini 20, di sini 0,09. Ya, dijumlahkan berarti akhirnya 0,9. Jawabannya B. Yuk, nomor 4, silakan dicoba. 267,2 dibagi 89,6. Ya. Nah, kalau seperti ini, koma-komanya tidak beraturan ya. Memang beraturan bagaimana beraturan nanti ada soal ya berikutnya. Soal yang sudah biasa muncul, paling umum muncul. Nah, kalau yang begini, koma 2, koma 6, kita bisa menggunakan bilangan mudah yang mendekati saja. Misalkan 267 dengan 89. 267 dekatnya mendekati 270 misalkan. 89 mendekati 90. Itu ya. Karena ini akan dibuat 90, saya buat ini 270. Lebihkan dikit nggak masalah, namanya juga hampiran.
27 dibagi 9 kan 3. 0 bisa dicoret. Jadi jawabannya mendekati 3. Mana yang mendekati 3? Ini kan lebih ya. Ini kan saya lebihkan. Berarti hasilnya nggak mungkin 3, nggak mungkin lebih dari 3. Berarti ini nggak mungkin gede, ini nggak mungkin karena lebih dari 3, apalagi ini yang mungkin. Jawabannya A. Itu caranya. Nomor 5, silakan. Nah, ini juga ya, koma-komanya tidak beraturan. Koma-komanya tidak beraturan, kita bisa menggunakan trik, oh ini cari yang dekat saja. 213 ya, abaikan komanya. 10,254 abaikan 2,54-nya. 198,235 juga abaikan. Ya, kita gampang di sini, ya kan? Di sini 200, di sini 198. Berarti kalau dikurangi ya, ini cuman 13 15 ya, 15. Tambah 10 jadi 25. Ya. Mana yang mendekati 25? Ini jauh, ini jauh. Nah, ini mendekati 25. Jawabannya adalah C. Itu caranya. Nomor 6. 9.999% dari ini adalah, ini juga pakai hampiran. 999 itu kan mendekati 1000. Ya. Udah aja buat 1000%, berarti 1000 per 100. Coret berarti mendekati 10. Nah, ketika ini dikalikan ini, 10 dikali 0,12 sekian, berarti ini komanya hanya pindah 1, jadi 1,2. Mendekati 1,2. Mana yang mendekati 1,2? Jawabannya adalah C. Nomor 7, silahkan. 225,225 dibagi 22,5. Nah, di sini 225 dibagi 22,5, kita bisa menggunakan trik menghilangkan koma kan, berarti dikali 10, berarti atas pun harus kali 10. Jadi 225 dibagi 225 adalah 1, berarti sisanya adalah 10. Jadi jawabannya kisaran 10 koma. Ini bukan, ini bukan, ini bukan karena harus 10 koma. Kemungkinannya ada 2 antara D dan E. Nah, kita tentu saja bisa cek ya. 10,1 misalkan dikali 22,5. Ya, 22,5. Maka hasilnya adalah 2,25. Ya. Ingat kalau di sini komanya 1, kemudian dikalikan komanya 1, maka hasilnya komanya 2. Demikian. Nah, kalau sekarang 22,5 dikali 0,01 ya. Ini komanya 1, di belakang komanya 1, ini di belakang komanya 2. Berarti pasti di belakang komanya jadi 3. Yaitu 0,225. 1, 2, 3. Ini yang kita inginkan ya. Kita inginkan 0,225, berarti jawabannya adalah E. Ya, ini pengetahuan kalau di sini komanya 1, di sini komanya 1, hasilnya pasti koma 2. Ini 1, ini 2, pasti komanya 3 dijumlah. Kalau ini 2, di sini 3, pasti komanya 5. Demikian. Soal nomor 8, silakan. 65% dikurangi 3,25 dikurangi 25% tambah 5/4. Nah, kita sudah tahu 25% itu kata lainnya adalah 0,25 atau 1/4. Ya. Sehingga ini soal bisa kita pecah. Nah, saya akan ajarkan. Ini bisa dipecah. Min 3,25 artinya min ini milik 3, milik juga 0,25. Kalau kita mau pecah, demikian bisa. Di sini 5/4 pun bisa pecah. Di sini plus itu milik 5, plus juga milik 1/4. Ya. Kalau di sini min 5/4, berarti min 5, min 1/4. Ya. Kita kurangi yang mirip 65% dengan min 25% berarti 40%. Kemudian yang ini saling menghilangkan ya, karena 1/4 itu 0,25. Ini sudah dioperasikan, tinggal min 3 dan 5. Min 3 dan 5 itu adalah 2. 40% itu adalah 0,4. Jadi jawabannya 2,4 atau 2,40. Contoh 9. Silakan coba, ini mirip.
Baik, 25% itu 0,25 atau seperempat yang tadi ya. Nah, 3 tambah 0,5 ini juga bisa dipecahkan jadi 3 tambah 0,5. Ini kalau mau dipecah demikian. 35%, kemudian 15% dikurangi 4, min setengah. Jadi kalau min 4 setengah berarti min 4 min setengah. Min ini milik berdua, min 4 min setengah. Kalau mau dipecah silahkan. Demikian, itu tekniknya. 35 tambah 15% adalah 40%. Ya, ini saling menghilangkan 0,5 dengan min setengah. 3 dengan min 4 berarti min 1. Ya kan? Nah, min 1. Kemudian 35 tambah 15 adalah 50%. 50% itu berapa? 0,5 atau setengah. Ya. Jadi min 1 tambah setengah negatif setengah. Negatif setengah kalau dalam pecahan begitu. Min setengah. Nomor 10 silakan. 140 kali 6 dibagi 31,8 min 9 per 5. Nah, kita tahu di video sebelumnya, kalau pembagian 5, cara gampangnya adalah kalikan aja yang atas dengan 2. 9 kali 2 berapa? 18. Berarti jawabannya adalah 1,8. Begitu. Itu khusus untuk pembagian 5, 2 kalinya. Sehingga 31 dikurangi 8, 31,8 dikurangi 1,8, berarti 30 kan? Nah, seperti itu. Jadi 140 kali 6 dibagi 30. Lebih sederhana. Nolnya kita coret. Kemudian 6 dibagi 3, 2. 14 kali 2, 28. Jawabannya adalah C. Nomor 11 silahkan dicoba. Nah, ini yang saya maksud bentuk desimalnya di belakang komanya beraturan. Karena yang ini adalah ciri khas pembagian 8. Pembagian 8 itu akhirnya pasti 5. 25, 75 itu pembagian 8. Ya. 625 tinggal angka depannya dikurangi 1 berarti 5 per 8. 8 dikurangi 1 berarti 7 per 8. Ini sebetulnya bisa kita ubah menjadi ini ya, tabel umumnya. 5 per 8 dibagi 7 per 8. Jadi dikali menjadi 8 per 7. Ini dicoret jadi 5 per 7. Jawabannya adalah A. Ini ciri khas pembagian 8. Fokus ke sini. Ya. Ini kan mengandung 5 ya. 5 berarti kurangi 1, 4 per 8. Ini 625 kurangi 1 berarti 5 per 8. Ini 75 kurangi 1 berarti 6 per 8. Ini 875 kurangi 1 berarti 7 per 8. Demikian. Tapi kalau kecil ya, kecil kurang dari 5 maka jangan dikurangi. 375 tetap. 25 tetap. 125 tetap. Ya. Ini 0,25 itu kan 1 per 4. 1 per 4 itu kan 2 per 8 itu 1 per 4. Ya, kata lainnya begitu. Ingat diulangi untuk 5555 ujungnya itu desimal yang beraturan. Ya, ada triknya. Tinggal dikurangi aja 1. 5 kurangi 1. 6 kurangi 1, 7 kurangi 1, 8 kurangi 1. Tapi kalau kurang dari 5, ya, khusus untuk 1, 2, 3, maka tetap. Ya. Khusus untuk 1, 2, dan 3, maka tetap. 3, 2, 1. Seperti itu. Ini tabel-tabel yang sering sekali dipakai. Tidak usah bingung sebetulnya. Hanya kerjakan saja beberapa soal, nanti juga ingat ya, tidak lupa. Ini sudah kan barusan diingatkan ulang ya, selalu begitu dikurangi 1 saja, tapi 1 2 3 jangan. Kemudian ciri khas 9 adalah berulang, lihat 1 1 1 1. Kalau 2 per 9 2 2 2 dan seterusnya. Itu ciri khas pembagian 9. Disederhanakan biasanya begini ya. Mulai dari sini nih, mulai dari sini 0,56. Nah, berurutan 5 dan 6, oh berarti itu per 9. Ini biasanya 0,67. Nah, kalau disederhanakan dibulatkan kan demikian. Di sini 0,78 berurutan gitu, angkanya berurutan. Di sini 0,89. Nah, kalau demikian, oh ini pasti pembagian 9 dan pembagian 9 itu tidak mesti dikurangi apa-apa, pasti sama dengan angka depannya. Itu pembagian 9 itu enak. Ya.
Kalau 1, 2, 3, 4 biasanya 0,11, 0,22, 0,33 atau 0,44. Ya, mulai dari 0,55 biasanya 0,56 di sini. Itu pembagian 9. Ya. Pembagian 6 itu sebetulnya hampir sama dengan pembagian 9 ya. Ini campuran. Ini kan 3/6 itu 0,5. Demikian. Silakan saja dipahami lagi. Kemudian pembagian 5 itu selalu 2 kalinya ya. Kalau 0,2 berarti 1/5. 0,4 berarti 2/5. 0,6 berarti 3/5. 0,4 berarti 0,8 berarti 4/5. Ya, kalau dibagi 5 itu selalu 2 kalinya. 1 kali 2. 5 kali 2. Kan maksudnya 2 kali 2 kan 4. Kemudian 3 kali 2 kan 6. Kemudian 4 kali 2 8. Nah, itu tabel-tabel yang sering dipakai. Silakan. Nah, 0,625 kita sudah tahu, oh ada 25, pasti ini pembagian 8, ini 6 kurangi 1, jadi 5/8. Ya, yang ini kan, 5/8. Kemudian ini 1 kali 5, 5 tambah 3, 8, 8/5. 375, oh ini pembagian 8 ini, ya, tapi angkanya 3, kecil kan, berarti 3/8. Tetap, khusus untuk 1, 2, 3, tidak dirubah. Kemudian dibagi 1 kali 8, 8 tambah 3, 11, 11/8. Ya, ini bisa dicoret, ini juga dicoret jadi 1. Kemudian yang ini pembagian dari perkalian dibalik 8/11 bisa dicoret juga, sehingga 1 ditambah 3/11. Lihat di sini yang mana yang paling mungkin? Yang paling mungkin ini tidak, ini mungkin, ini mungkin, ini tidak, ini tidak. Ya. 3/11 itu kecil, ya. 3/11 itu kecil. Berarti C. Jawabannya C. Kalau 0,72 kan gede, ya. Ini kalau kita tambahkan 0, ya 30 dibagi 11 itu kan 2, ya. Kurang dari 3 karena kalau 3 harusnya 33. Berarti yang ini 27, bukan 72. Itu cara analisis. Baik, nomor 13 silakan. Yuk kita bahas. 1, 2/7. 1 kali 7 tambah 2 jadi 9/7. 0,33, nah kembar. Kalau kembar biasanya per 9. 0,67, nah berurutan. Nah, ini berarti pembaginya 9. 9/7. 0,33 berarti 3/9. 0,67 berarti 6/9. 0,78 berarti 7/9. Ya, enak kalau kita sudah hafal tabel. Demikian. Oh, ini soalnya tambah ya. Maaf, ini soalnya tambah nih. Yuk. Ini bisa disederhanakan jadi 3/7. Kemudian tambah, ini jadi perkalian 6/9 kali 9/7. Ini dicoret berarti 6/7. Ya, 9/7 jawabannya. D. Nomor 14 silakan. Nah, di sini muncul komanya itu beraturan. 3333 berarti per 9, 777 berarti per 9, 444 juga per 9. Ya, ciri khasnya demikian. Kita bisa pecah 1 ditambah 2/9, 2 ditambah 3/9. Tambah di sini positif berarti milik ini dan milik belakangnya. 1 tambah 2 kita gabungkan jadi 3, ini bisa digabung dengan ini. Jadi 5/9. Yang Q sekarang 5 ditambah 7/9, yang ini min 1 berarti kemudian min juga milik belakang, min 4/9. Gabungkan 5 dikurangi 1 itu 4, ya. Kemudian 7 dikurangi 4 itu 3. Kita bandingkan di sini 3 ditambah, di sini 4 ditambah. Kita simpulkan bahwa P itu lebih kecil dari Q. Nomor 15, urutkan dari yang terbesar. Nah, caranya sangat gampang sebetulnya mengurutkan itu, ya. Yang jadi kendala adalah pecahan. Maka menghilangkan pecahan kalikan saja bilangan yang besar. Misalkan kalikan 8.
Karena 4 dan 2 bisa habis dibagi 8 itu bisa habis dibagi 4 dan 2. Meskipun tidak habis dibagi 3, biarkan saja sisakan terakhir, ya. Kalau dikalikan 8 semua, berarti 8 dikali setengah 4, ya. Kemudian 3/4 dikali 8 adalah 6, ya. 8 bagi 4 kan 2 kali 3 6. Kemudian 7/8 dikali 8 adalah 7. Di sini 2/3 dikali 8, ya. 2 kali 8 itu kan 16 dibagi 3 itu 5, nggak apa-apa 5, aja. Udah kelihatan di sini mana yang paling besar. Berarti yang paling besar adalah 7/8, kemudian 3/4, kemudian 2/3, kemudian setengah. Itu caranya. Ya. Nomor 16. Kalau ada akar begini ya, kalau ada akar begini dan ini titik 3, langsung aja tanpa embel-embel tambah, tanpa embel-embel kurang, langsung aja bilangan ini 7. Jawabannya A. Langsung aja demikian. Penjelasannya di video sebelumnya sudah ada. Kemudian nomor 17, nah ini bedanya ada tanda tambah. Kalau tadi nggak ada tanda tambah berarti jawabannya 6. Kalau ada tanda tambah jangan 6 karena ada tanda tambah. Ya. Kita cari bilangan yang berurutan mengalikan 6 adalah 2 kali 3. 6 itu kan 2 kali 3. Kalau 1 dan 6 ini tidak berurutan, jauh. Kita pilih yang berurutan, 2 dan 3 kan berurutan. Ya. Kalau tambah berarti pilih yang gede, berarti yang 3 jawabannya. Kalau yang nomor 18 ini kurang. Nah, kalau kurang berarti pilih yang kecil, berarti jawabannya adalah 2. Demikian. Kalau kurang berarti pilih yang kecil. Selalu pilih perkalian yang berurutan. Misalkan di sini 12 dikurangi, akar 12 dikurangi terus, berarti kita pilih 3 dan 4. Jangan 4 dan 6. Jangan 2 dan 6, tapi pilih 3 dan 4. Nomor 19, silahkan. Ya, nomor 19, kita bisa uraikan dulu. 2 pangkat 3 itu adalah 8, 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16, 5 pangkat 3 itu 125. Kita bisa menjumlahkan, dijumlahkan adalah 158. Nah, yang mana di sini kita nggak pakai kalkulator, tapi kita bisa pakai hampiran. 158 itu antara 144 dan 169. Ini adalah 12 kuadrat. Ini 144 itu 12 kuadrat, 169 itu 13 kuadrat. Sehingga akar dari 144 itu adalah 12, akar dari 169 itu 13. Akar 158 di tengah-tengah sini. Berarti nilainya 12, mana yang 12, jawabannya adalah B. Ya, kalau dihitung benar 12,57. Nomor terakhir, silakan. Diingatkan bagi yang belum bergabung di Instagram, silakan bergabung, follow CPNS 2021 siap. Di sana saya upload contoh-contoh soal sehingga bisa berlatih. Ya, silakan. Kumpulan soal ini. Yuk. Jika P dikali A-3 sama dengan B, maka A sama dengan, nah ini aljabar ya. Sehingga kita butuh A kan, berarti P-nya pindah. Kalau pindah, tadinya pengali jadi pembagi, jadi B per P. Min 3 tadinya pengurang, pindah jadi penjumlah. Seperti itu. Ya. Yang paling mungkin yang D. Ini samakan penyebut, ini kan tidak sama, berarti samakan penyebut P, tinggal dikali silang aja P kali 3 jadi 3P. B tambah 3P per P. Jadi jawabannya adalah D. Demikian.